Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok analisa kandungan zat pengawet boraks pada jajan anak akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Di sini ada saya Fadislam Ganda Perlian, Agung Setiabudi, Asyifa Rita Rahmat, Cecilia Dwi, Debbie Marita, Diah Eka, dan ada Eka Nawati. Saya akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722 dijelaskan bahwa bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai pangan dan biasanya bukan merupakan ingredient khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalamnya untuk maksud teknologi dalam pembuatan, pengolahan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khusus pada pangan tersebut seperti menambahkan zat pewarna, zat pengawet, dan lain-lain. Dalam bahan tambahan pangan ini juga ada yang dilarang. Bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan dalam makanan adalah asam borat, senyawa asam salisilat dan garamnya, kalium klorat, formalin, kalium bromat, dan ada yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nawati dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan tambahan pangan yaitu boraks. Di industri farmasi, boraks digunakan sebagai ramuan bahan baku obat serta seperti bedak, larutan kompres, obat oles mulut, semprot hidung, salep, dan pencuci mata. Bahan hasil industri farmasi tersebut tidak boleh diminum karena beracun. Boraks digunakan oleh masyarakat dan industri kecil untuk pembuatan gendar, kerupuk rambak buatan, mie, dan bakso. Boraks secara lokal dikenal sebagai air blank, cetitet, garam blank, atau pijer. Boraks sebetulnya sudah dilarang penggunaannya oleh pemerintah sejak Juli 1978 dan diperkuat lagi melalui SK Menteri Kesehatan RI nomor 722/Menkes/per/1X/1988. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1168 Permenkes/per/10/1999 tentang bahan tambahan makanan yang dilarang. Contohnya itu boraks sama formalin. Terus yang kedua itu ada Permenkes nomor 722/Menkes/15/1988 tentang bahan tambahan pangan. Yang ketiga yaitu Peraturan Kepala BPOM RI nomor 36 tahun 2013 tentang bahan tambahan makanan pengawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Rita Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk analisis kandungan zat pengawet boraks pada jajanan anak. Metode yang digunakan yang pertama yaitu kolorimetri. Kolorimetri disebut juga visual colorimetry adalah suatu metode analisa kimia didasarkan pada tercapainya kesamaan warna larutan contoh dan standar dengan menggunakan sumber cahaya sinar putih atau polikrometris dan detektor mata. Prinsipnya yang pertama yaitu dari sumber cahaya melewati lensa lalu memasuki prisma lalu dipancarkan menuju pendeteksi panjang gelombang yang akan melewati larutan sampel di dalam kuvet lalu menuju detektor yang dimana hasilnya akan terlihat di digital display or metal atau layar digital. Kedua, pengujian sederhana dengan paper test kit. Pengujian boraks dengan paper test kit dilakukan dengan pembuatan ekstrak dari makanan yang diuji kandungan boraksnya. Contohnya bakso. Bakso ditumbuk dan ditambah sedikit air sehingga ekstraknya dapat diambil. Kemudian diteteskan
Diteteskan ke paper test kit. Apabila warnanya berubah menjadi coklat, maka makanan tersebut mengandung boraks. Mengapa pada analisis kandungan zat pengawet boraks ini menggunakan kunyit? Karena adanya kuku dalam kunyit membuat kunyit dapat digunakan untuk menganalisis kandungan boraks secara sederhana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisilia Dwi Saptarini di sini akan menjelaskan tentang hasil analisis laboratorium boraks. Ada keempat sampel yang didapatkan dari sekitaran jajanan SD Serua 1 dan 2. Dari keempat sampel tersebut yang diuji dengan menggunakan metode kolorimetri, di situ dinyatakan bahwa tidak terdeteksi adanya pengawet boraks. Keempat sampel tersebut adalah cimol, cireng, bakso, dan batagor. 4 sampel tersebut diuji dengan menggunakan metode kolorimetri yang hasilnya adalah negatif. Kemudian juga didapatkan hasil data wawancara kepada beberapa penjual jajanan SD di depan SD Sarua 1 dan 2. Ada 4 penjual yang diwawancarai, antara lain adalah penjual A yang berumur 23 tahun, lamanya berjualan adalah 3 tahun. Alasan dia berjualan di depan SD karena ramai. Pengetahuan yang dia ketahui tentang pengawet makanan adalah boraks. Kemudian penjual B yang berumur 36 tahun, lamanya berjualan di depan SD adalah 4 tahun. Alasan berjualan karena ramai. Dia tidak mengetahui sama sekali tentang pengawet makanan. Kemudian ada juga penjual C yang berumur 32 tahun. Yang dia ketahui tentang pengawet makanan adalah boraks. Lamanya berjualan di depan SD 7 tahun. Alasannya karena dia bekerja di SD. Kemudian ditemui lagi penjual D yang berumur 53 tahun. Lamanya berjualan di depan SD 30 tahun. Alasannya karena tempat tinggalnya dekat SD. Pengetahuan yang dia ketahui tentang pengawet makanan adalah boraks. Dari beberapa data tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara diketahui tingkat pengetahuan penjual tentang boraks adalah baik. Hanya satu penjual yang tidak tahu tentang dinyatakan bahwa berdasarkan hasil wawancara diketahui tingkat pengetahuan penjual tentang boraks adalah baik. Hanya satu penjual yang tidak tahu tentang pengawet makanan. Sehingga apabila pengetahuan seseorang itu baik, maka perilaku yang dilakukan juga adalah baik. Sehingga para penjual dapat mengontrol pengawet makanan yang dapat dia gunakan berbahaya atau tidak bagi kesehatan tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setio Budi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan kesimpulan dari analisis bahan pengawet borak pada jajanan. Analisis borak pada keempat sampel yang diambil oleh penjual jajanan di SD Negeri Serua 1 dan Serua 2 menggunakan metode kolorimetrik. Jajanan yang dianalisis di laboratorium bernilai negatif, berarti semua jajanan tersebut tidak mengandung bahan pengawet borak. Oleh sebab itu, jajanan di SD Negeri Serua 1 dan Serua 2 aman dikonsumsi oleh para siswa dan masyarakat sekitar. Apabila borak diberikan pada jajanan, maka jajanan tersebut akan terasa kenyal dan tahan lama. Disarankan untuk penelitian selanjutnya, dalam pengambilan sampel dilakukan secara berkala dalam rentan waktu tertentu untuk hasil yang lebih menguatkan dalam uji laboratorium. Terima kasih penjelasan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Marita S. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan analisis borak di jajanan SD. Analisis borak keempat sampel yang dijual oleh penjual jajanan di sekitar SDN Serua 1 dan 2 dengan menggunakan metode uji kolorimetri menunjukkan bahwasanya tidak terdeteksi bahan pengawet boraks.
Apabila boraks diberikan dan dicampurkan di makanan, akan membuat makanan tersebut menjadi lebih kenyal dan lebih tahan lama. Makanan yang telah diberikan boraks tidak dapat dan tidak akan terdeteksi oleh panca indera, namun harus dilakukan uji khusus boraks di laboratorium. Terima kasih, inilah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Eka Dinatasari ingin menjelaskan tentang analisa kandungan zat pengawet borak pada jajanan anak. Dan saya akan menjelaskan tentang beberapa gejala gangguan boraks, yaitu pertama, tanda gejalanya seperti tanda gejala akut dan tanda gejala kronis. Yang pertama yaitu tanda gejala akut seperti mual, sakit perut, muntah, diare, konfusi, dan depresi SSP. Yang kedua, tanda gejala kronis seperti nafsu makan menurun, gangguan pencernaan, gangguan SSP, dan anemia seperti rambut rontok dan kanker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan efek boraks bagi tubuh. Berikut ini beberapa efek berbahaya yang terjadi jika mengonsumsi boraks. Yang pertama yaitu mual, muntah, demam, mata merah, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, sesak napas, dan diare. Jika boraks masuk ke dalam tubuh dalam jumlah besar dapat menyebabkan beragam masalah kesehatan yang serius berupa gangguan lambung, usus, hati, merangsang sistem syaraf pusat, bahkan gagal ginjal akut yang dapat menyebabkan kematian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.